Terima kasih ibu-ibu. Sekarang kita memasuki langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua ini, kita akan belajar pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini, ada yang sudah tahu ibu-ibu? Belum. Baik, kalau belum, mari kita bahas bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Apakah itu 1000 hari pertama kehidupan? Nah, silakan lihat di flip chart ini. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Dan masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak, karena akan menentukan masa depan anak di kemudian hari. Nah, jadi siklusnya seperti ini prosesnya. Dari ketika ibu dinyatakan hamil, kemudian lahir, kemudian menjadi seorang bayi, dan sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Itu adalah pengertian tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, baik. Selanjutnya, ibu-ibu masih ingat yel-yel kita di sesi ini? Masih. Coba kita peragakan bersama. KPM PKH, sehat, tinggi, cerdas. Nah, tuh. Nah, sekarang kita akan menonton film. Film 1.1 ini tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Baik, kita mulai nonton bersama. Nah, apa saja yang bisa kita ambil dari cuplikan film 1.1 tadi, ibu-ibu? Nah, film 1.1 tadi menjelaskan tentang kecemasan orang tua, ya. Jadi calon orang tua, calon ibu dan calon bapak itu cemas. Apakah nanti anaknya yang dalam kandungan itu lahir bisa normal dan seperti kedua orang tuanya. Misalkan orang tuanya tinggi, jadi nanti anaknya akan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi mereka cemas apakah nanti anaknya bisa sama seperti mereka atau paling tidak mirip. Nah, itu. Kemudian karena kecemasan tersebut, jadi mereka kebingungan karena belum tahu. Dan untuk itu mereka konsultasi ke ahlinya. Ahlinya di sini adalah Bu Bidan atau Bu Dokter Anak, ya. Nah, itu inti dari film tadi. Kemudian setelah konsultasi ke bidan, akhirnya dijelaskan bahwa orang tua itu tidak, anak yang dilahirkan itu tidak pasti sama dengan orang tuanya. Nah, melainkan gizi dan asupan makanan yang bergizi dan seimbang dan disertai minuman-minuman yang bervitamin itu yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak saat berada di dalam kandungan. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang flipchart ini. Dalam flipchart ini adalah dampak kekurangan gizi. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Jadi di sini ada gambar keluarga, ibu yang sedang hamil, kemudian bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Ini apa maksud dari gambar ini? Baik, akan kita bahas bersama. Dalam gambar ini adalah ibu yang sedang hamil. Ibu hamil yang tidak sehat akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Nah, ini akibat dari kekurangan gizi. Jadi makanya ibu yang sedang hamil itu harus gizinya terpenuhi.
Nah, jangan sampai kekurangan gizi. Gizi yang baik bisa didapatkan dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita, tidak perlu mahal. Nah, kemudian ini bayi, gambar bayi. Bayi yang mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, ketika dampak kekurangan gizi terjadi pada bayi adalah hal tersebut. Jadi pertumbuhan itu terhambat contohnya, atau bayi tersebut mudah sakit. Itu ketika terjadi kepada bayi. Kemudian kepada anak-anak, dampak kekurangan gizi yang terjadi pada anak-anak adalah gangguan pertumbuhan, anak menjadi pendek atau stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Jadi anak-anak itu kan dalam masa pertumbuhan, jadi gizi yang dimakan oleh si anak tersebut haruslah gizi yang mencukupi untuk diolah dalam tubuh dan menjadi sumber vitamin dan energi untuk anak tumbuh dan berkembang tersebut. Terus selanjutnya remaja. Nah, apakah yang terjadi kepada remaja ketika mengalami kekurangan gizi? Nah, pada remaja dia akan kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Nah, itu kekurangan gizi pada remaja nanti berakibat pada hasil atau prestasi di sekolahnya. Dia akan cenderung tidak berkembang karena mau sekolah, mau belajar itu males atau mudah sakit juga itu. Selanjutnya, kekurangan gizi yang terjadi pada orang dewasa ini. Jadi terjadi gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Nah, orang dewasa yang terkena kekurangan gizi itu akan mudah sakit. Nah, kemudian pendidikannya rendah ini karena jarang sekolah, jarang masuk sekolah, kemudian akhirnya tidak selesai atau tidak lulus, kemudian terbatasnya pilihan kerja. Nah, karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, mudah sakit, terus mudah capek. Nah, itu tidak ada banyak pilihan pekerjaan, terus akhirnya ya seadanya saja. Nah, itulah tadi adalah flip chart tentang dampak kekurangan gizi. Jadi kekurangan gizi bisa terjadi kepada siapa saja di semua umur. Nah, maka jadi keluarga kita harus jangan sampai kekurangan gizi, harus dipenuhi gizinya yang makanan dengan yang bergizi dan seimbang.